mengerti apa tujuan dan panggilan mereka di dunia ini. Sejalan dengan visi tersebut, kami mendidik para murid dengan menghidupi kurikulum yang disusun berdasarkan perspektif Kristen yang alkitabiah, di mana para murid bertumbuh dalam pengetahuan yang sejati dalam setiap mata pelajaran maupun kesempatan belajar lainnya di sekolah ini. Oke, selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Ya, memang kita masih beberapa orang. Ya, tadi ada sedikit kendala teknis dan peralihan dari Pekan Nusantara atau pagelaran budaya yang dilakukan tadi mengalami keterlambatan. Jadi mungkin kita akan menunggu sekitar 2 menit lagi Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Kita menunggu beberapa menit lagi supaya kita mulai segera. Oke, baik. Sepertinya karena mungkin kondisi tadi, jadi belum bergabung dengan kita, masih beberapa orang kita di sini, tapi tidak apa-apa, kita akan mulai untuk virtual open house kita ini yang kedua, Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung. Kita sudah melakukan virtual open house yang pertama di akhir September bulan lalu. Kita bersyukur hari ini kita akan kembali memaparkan hal yang lebih spesifik tentang pembelajaran seperti apa yang dikerjakan oleh Sekolah Palembang Harapan. Ya. Nah, sekilas kita akan melihat rundown
untuk virtual open house ini, boleh dibuka di next dulu, Pak, untuk rundown, boleh next dulu, ya. Jadi tadi sudah diputar sebenarnya, tapi saya tidak tahu apakah akan diputar lagi nanti video openingnya. Nanti setelah itu kita akan buka dalam doa. Nanti setelah itu akan ada kata sambutan dari Pak Alfa selaku Head of School Sekolah Palembang Harapan. Nanti kita akan melihat video pembelajaran yang dilakukan di tengah-tengah kondisi pandemi ini, dan mungkin beberapa cuplikan nanti dari video pagelaran budaya yang tidak ditampilkan tadi, yang mungkin bisa ditampilkan pada saat ini. Nah, nanti ada penjelasan kurikulum seperti yang saya sampaikan tadi, ada hal yang lebih spesifik yang akan disampaikan di dalam virtual open house yang kedua ini, yaitu di dalam penjelasan kurikulum yang dikerjakan oleh Sekolah Palembang Harapan, baik junior school, yaitu TK sampai SD, maupun senior school, SMP dan SMA. Nah, setelah itu kita akan lihat sedikit, tour sedikit ke sekolah melalui video. Ya, setelah itu nanti ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, saya akan mulai dengan doa pembuka. Mari kita berdoa. Saya akan memimpin di dalam iman Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk Allah yang setia kepada kami. Dan saat ini kami mau bersama-sama untuk mendengarkan, menyaksikan beberapa penjelasan khususnya di dalam pembelajaran dan kurikulum yang terus dikerjakan dan dimaksimalkan di tengah-tengah sekolah Palembang Harapan. Berkati untuk virtual open house ini, berkati untuk setiap orang tua yang mungkin terkendala tadi untuk masuk, kiranya Tuhan yang boleh mengizinkan kami untuk boleh bersama-sama bergabung dan mendengarkan setiap penjelasan yang berguna dan baik untuk sama-sama kami ketahui dan untuk semakin mengenal Sekolah Palembang Harapan. Berkati untuk setiap device yang kami gunakan, kiranya Tuhan yang menolong. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan tadi video openingnya putar. Kita langsung akan mendengarkan kata sambutan dari Pak Alfa selaku Head of School Palembang Harapan. Silakan Pak Alfa. Oke, terima kasih Bu Juni. Selamat pagi Ibu-Ibu sekalian yang telah hadir bergabung di dalam open house kita yang kedua pada hari ini. Sebagai koordinator sekolah, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk membuka open house kita, virtual open house kita pada hari ini. Nah, silakan next, lanjut slide-nya. Nah, Bapak Ibu, sebagai suatu institusi atau setiap institusi mempunyai hal yang menjadi visi mereka, yaitu hal yang mereka kejar dengan sungguh-sungguh, mereka usahakan, dan itu nampak di dalam setiap kegiatan yang dikerjakan oleh sekolah. Perbedaan visi inilah seringkali yang membuat perbedaan tindakan-tindakan atau program-program yang dikerjakan oleh suatu institusi, termasuk sekolah. Kami, sebagai satu yayasan besar, percaya bahwa true knowledge atau pengetahuan yang sejati, faith in God, iman kepada Tuhan, dan godly character atau karakter yang ilahi adalah tiga hal yang layak untuk kami terus perjuangkan. Ya, kami percaya bahwa pengetahuan sejati yang didasari dari iman yang benar kepada Tuhan itu akan menuntun setiap orang untuk memiliki karakter yang tepat. Nah, visi ini dituangkan di dalam misi atau untuk mencapai visi tersebut ya. Inilah misi kami. Kami percaya bahwa di dalam pelaksanaan pendidikan kami akan terus berusaha memproklamirkan atau menyatakan keutamaan Tuhan dan terlibat di dalam pemulihan-pemulihan melalui pendidikan yang holistis. Jadi dalam hal ini pendidikan holistis itu menjadi kata kunci terakhir, tetapi juga kata kunci yang merangkumkan seluruh kegiatan yang kami kerjakan. Kenapa pendidikan itu harus holistis atau harus menyeluruh? Karena kami percaya bahwa setiap peserta didik perlu berkembang secara menyeluruh atau holistis, sesuai dengan jenjang usianya. Nah, ini dua hal yang perlu disampaikan. Yang pertama menyeluruh,
artinya ada area-area. Nanti teman-teman kurikulum koordinator akan menjelaskan dengan lebih spesifik di masing-masing jenjang atau paling tidak gambaran umumnya. Tetapi poin utamanya adalah menyeluruh ini menjadi kata kunci pertama. Artinya tidak hanya pengetahuan yang diusahakan, tidak hanya karakter yang diusahakan, tidak hanya keterampilan yang diusahakan, tidak hanya spiritual yang diusahakan, tidak hanya psikologikal yang diusahakan, tetapi keseluruhannya itu akan terus kami usahakan. Poin kedua, jenjang usianya. Ya tentu kita berharap ya, saya berharap anak saya ini perkembangannya cepat. Nah, perkembangan cepat itu yang baik, tetapi perkembangan sesuai dengan jenjang usianya itu penting. Ya, jadi secara menyeluruh dan sesuai dengan jenjang usianya. Yang kedua, kami percaya dengan pendidikan yang holistis itu akan memberikan pengalaman belajar yang bermakna sesuai dengan konteks kehidupan. Nanti kita akan melihat beberapa contoh-contoh ya, khususnya dari bidang kurikulum, bagaimana pendidikan itu dikerjakan. Dari contoh-contoh itu mungkin Bapak Ibu akan bisa melihat, oh ternyata yang dimaksud pembelajaran yang bermakna itu seperti ini. Dan yang ketiga, kami juga berharap melalui pendidikan yang holistis, pendidikan yang kontekstual, itu dapat membangun passion atau minat peserta didik untuk mereka bisa berkontribusi bagi pengembangan dunia secara umum, bangsa ini, itu konteks bangsa kita, bagi keluarga, atau bahkan sesuai untuk diri mereka sendiri, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan bagi mereka. Jadi kami berharap dengan pendidikan yang holistis, yang kontekstual, murid punya gambaran yang lebih real, karena seringkali dianggap pendidikan itu apa nanti manfaatnya dalam kehidupan saya. Bagaimana itu terkait? Itu salah satu pertanyaan yang kunci. Dan kami percaya holistic education dapat mendukung peserta didik. Nah, kira-kira seperti itu sambutan di awal saya pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan melihat beberapa paparan-paparan lebih rinci. Selain nanti kita melihat beberapa video tampilan seperti bagaimana HBL selama dikerjakan, khususnya di masa pandemi ini, ataupun nanti kita melihat fasilitas sekolah sebagai satu sarana pendukung bagaimana pendidikan itu bisa terlaksana dengan baik. Tapi lebih daripada itu, kurikulumlah yang menjadi jantung dari suatu pendidikan. Apa yang dikerjakan kurikulum akan menentukan peserta didik atau murid seperti apakah yang sedang berusaha dikembangkan. Demikian kira-kira sambutan dari saya pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Juni. Terima kasih Pak Alfa sudah membuka untuk penjelasan singkat Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang ini. Jadi sekilas visi misi dan apa yang kami kerjakan secara landasan pendidikan di Sekolah Palembang Harapan. Nah, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan untuk penjelasan mungkin sedikit lebih detail dibandingkan dengan virtual open house yang pertama di dalam kurikulum seperti apa yang dikerjakan di tingkat junior school, yaitu dari TK sampai kelas kecil. Saya persilahkan untuk Ibu Jennifer. Silahkan, Ibu Jennifer. Oke, terima kasih Ibu Juni. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan kurikulum TK, khususnya di Sekolah Palembang Harapan. Perkenalkan, saya Ibu Jennifer selaku koordinator kurikulum untuk TK sampai kelas 2. Seperti yang Pak Alfa sudah sampaikan sebelumnya, bahwa kurikulum yang diaplikasikan di Sekolah Palembang Harapan adalah kurikulum nasional, kurikulum 2013 yang kita integrasikan dengan Sekolah Dian Harapan Curriculum Framework. Jadi memang seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar bahwa kurikulum kami dibangun dari visi dan misi sekolah yang telah disampaikan oleh Pak Alfa sebelumnya. Dan pendidikan yang kita jalankan adalah pendidikan holistis yang artinya kita tidak hanya sedang membentuk kognitif dari anak-anak, tetapi juga membangun keterampilan dan juga sikap yang diperlukan bagi mereka agar mereka siap untuk menghadapi lingkungan masyarakat. Seperti yang Bapak Ibu lihat bahwa pada akhirnya di nomor 1 sampai nomor 7, hal-hal yang sudah diberikan kepada anak-anak harapannya adalah bisa diaplikasikan dalam satu tindakan yang nyata yang akan mereka kontribusikan kepada masyarakat. Selanjutnya, slide berikutnya. Untuk TK sendiri, ada 6 aspek perkembangan yang nantinya akan kita highlight, yang akan kita capai melalui setiap pembelajaran di kelas. Yaitu aspek pertama adalah aspek spiritual. Jadi bagaimana nilai agama dan moral akan kita tanamkan juga dari anak-anak usia dini. Kemudian nilai psikomotor, baik itu motorik kasar, motorik halus, ataupun kesadaran diri anak-anak dalam menjaga diri dan kesehatan mereka. Kemudian juga aspek kognitif, kemampuan berpikir mereka, kemudian kemampuan memecahkan masalah, lalu aspek bahasa,
baik itu reseptif ataupun produktif, jadi bagaimana mereka menerima, mengerti, memahami, dan juga bisa menyampaikan apa yang menjadi pemikiran mereka. Lalu ada aspek sosial emosional, di mana anak-anak juga dilatih dalam memanajemen emosi diri mereka sendiri, dan juga dalam berrelasi dengan orang lain. Dan juga aspek seni yang terakhir, yang akan direpresentasikan melalui pembelajaran visual art dan juga musik. Selanjutnya, dan di TK ini sendiri, kami percaya bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam ruang kelas bersama dengan guru saja. Ada berbagai macam metode pembelajaran yang sudah kita terapkan di TK Palembang Harapan sendiri. Seperti misalnya yang tertera di gambar, itu kami mengundang guest speaker, baik itu dari pihak internal seperti orang tua murid, ataupun pihak eksternal, seperti Dirlantas ataupun pihak puskesmas. Ataupun anak-anak akan mengalami pengalaman secara langsung. Ketika mereka belajar transportasi, mereka mencobanya secara langsung, transportasi tradisional salah satunya. Kemudian juga melalui kegiatan kunjungan belajar atau field trip yang kami harapkan itu dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermakna bagi setiap anak-anak didik kami. Selanjutnya, dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa pembelajaran ini kami harapkan setiap hal yang sudah mereka terima melalui setiap kegiatan pembelajaran yang dijalankan dapat mereka wujud nyatakan dalam satu tindakan yang nyata. Untuk di TK sendiri, tindakan nyata yang anak-anak lakukan dan tunjukkan itu melalui dua kegiatan besar, yaitu yang pertama melalui kegiatan exhibition atau kegiatan pameran. Jadi mereka mengaplikasikan setiap hal-hal yang sudah mereka pelajari, mereka presentasikan dalam bentuk drama musikal ataupun dalam bentuk presentasi visual. Dan juga yang kedua adalah community service, yaitu pelayanan komunitas yang mereka lakukan untuk bisa melayani komunitas-komunitas sekitar mereka, khususnya dalam lingkup keluarga ataupun sekolah. Selanjutnya, nah di TK sendiri, selain pengetahuan, ya, selain sikap yang baik, kami juga meng-highlight satu hal yang cukup penting. Seperti yang Bapak Ibu lihat di grafik yang tertera di sebelah kiri, bahwa untuk konteks junior school, khususnya TK dan SD, memang proporsi skills atau keterampilan yang diajarkan akan jauh lebih banyak dibandingkan konten atau pengetahuan. Jadi memang untuk anak-anak TK sendiri tidak hanya sekedar pengetahuan calistung, tetapi juga keterampilan mereka dalam memanajemen diri, kemandirian, keterampilan berkomunikasi, itu juga yang kita highlight. Karena itu memang untuk anak-anak usia dini, keterampilan hidup itu juga salah satu aspek penting yang perlu kita bangun. Dan dalam mencapai semua itu, sistem pembelajaran yang kita jalankan di sekolah kami adalah melalui sistem pembelajaran inquiry atau inquiry learning. Jadi memang anak-anak dilatih dari kecil untuk bisa menemukan, mencari sendiri gitu ya, pengetahuan yang mereka perlukan melalui setiap presentasi materi yang diberikan, cerita, video, ataupun setiap konten-konten pembelajaran yang lain melalui manipulatif, sehingga mereka bisa menemukan satu pembelajaran yang benar-benar mereka mengerti dan pahami sendiri. Itu saja penjelasan untuk kurikulum TK. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Ibu Juni. Ya, terima kasih Bu Jennifer untuk penjelasan di dalam kurikulum yang dikerjakan Sekolah Palembang Harapan dalam tingkat TK. Ya, kita akan mendengarkan kurikulum seperti apa, pembelajaran seperti apa yang dikerjakan Sekolah Palembang Harapan di tingkat SD. Saya persilakan kepada Ibu Eka. Baik Bapak Ibu, terima kasih Ibu Juni. Perkenalkan, nama saya Ibu Eka. Saya menjadi Wakil Kurikulum untuk kelas 3 sampai kelas 6. Saya juga akan menjelaskan sedikit dari kelas 1 sampai kelas 6 karena tergolong SD ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, sedikit mengambil dari yang TK tadi Bapak Ibu, SD juga menggunakan konsep yang sama, pendekatan yang sama. Kita menggunakan tematik dengan konsep dasar dari kurikulum 13, dikembangkan sesuai dengan Pak Alfa informasikan di awal. Tapi kami juga sesuaikan dengan kebutuhan anak didik dan penerapannya menggunakan pendekatan inquiry. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia inquiry ya Bapak Ibu ya. Inquiry itu dia menekankan peranan dan keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran seperti yang sudah diberikan contohnya oleh Ibu Jennifer. Untuk kompetensi inti secara umum itu ada 4 Bapak Ibu.
sikap spiritual, kemudian sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap spiritual, karena kita mengambil dari kurikulum 13, kurang lebih ada 4 bagian, yaitu bersyukur, berdoa, toleransi beragama, dan juga beribadah, Bapak Ibu. Itu yang dinilai dari sikap spiritual. Kegiatan-kegiatan secara umum dinilai di ruang kelas pembelajaran agama dan juga wali kelas masing-masing. Kalau untuk sosial, nilai-nilainya ada bertanggung jawab, jujur, disiplin, santun, peduli, dan percaya diri. Kerjasama antara guru PPKN, begitu juga dengan wali kelas. Sedangkan pengetahuan dan keterampilan merupakan satu keahlian yang dibutuhkan siswa, bukan hanya sebagai input di dalam kepala, tetapi mereka juga bisa melakukannya. Yang kembali lagi disesuaikan dengan kurikulum 13, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat contohnya, ini adalah salah satu penerapannya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya pengetahuan, tetapi keterampilan. Bukan hanya sikap spiritual, tetapi sosial juga. Bagaimana mereka santun berbicara dengan orang yang lebih tua saat presentasi. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya. Oke, kalau Bapak Ibu juga bisa lihat, ini adalah satu gambar yang sangat menyenangkan ya Bapak Ibu ya, di mana anak-anak sudah menerapkan, kalau gambar yang ada yang anak yang angkat tangan itu menerapkan pendekatan inquiry, di mana dia sendiri ingin tahu apa yang sedang saya pelajari, apa yang ingin saya tahu, atau saya sedang kehilangan informasi di bagian yang mana. Nah, penting bagi kita Bapak Ibu untuk mengingat peranan kita. Bukan hanya peranan dari sekolah, tetapi Bapak Ibu juga. Kita sama-sama shaping minds, building character, and instilling value. Shaping minds, kita sama-sama bongkar dan kita bangun kembali mindset apa, pemikiran apa yang kurang tepat yang selama ini kita lakukan. Baik dari sekolah ataupun dari rumah, kita sama-sama kolaborasi untuk berdiskusi agar anak ini bisa benar-benar bertumbuh secara holistis. Tadi Bapak Ibu ya, holistis artinya dimanapun dia berada, dia bisa mempertanggungkan dirinya, hidupnya. Building character, membangun karakter, bukan hanya sekedar moralis Bapak Ibu, tetapi dia tahu kenapa dia harus melakukan, kenapa dia harus bertanggung jawab, kenapa harus santun. Gitu. Jadi ada alasan dari dirinya, sehingga dia bisa terus menghidupi karakter yang baik tersebut. Dan kemudian instilling value. Nilai-nilai itu terus. Dia akan tergerus dengan begitu banyaknya tawaran dunia, tapi bagaimana kita bisa terus menanamkan, mendalami, dan menolong anak ini, sehingga ketika dia nanti tumbuh menjadi anak yang benar-benar bisa memaknai hidupnya dengan lebih berarti lagi. Itu saja Bapak Ibu mengenai kurikulum SD, harapannya kita bisa terus sama-sama menolong anak-anak kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eka untuk penjelasannya yang mungkin menambahkan. Jadi ada beberapa hal yang sedikit mirip dengan apa yang dikerjakan TK, lebih kompleks lagi dikerjakan di sekolah dasar atau SD. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat untuk jenjang SMP dan SMA, hal seperti apa yang menjadi warna yang semakin ditekankan dan yang pastinya dengan landasan yang sama. Jadi seperti yang disampaikan Pak Alfa di awal, landasannya sama. Kita pendidikan yang holistis, kita pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013 dengan pengembangan yang dilakukan. Nah, tapi seperti apa konteksnya baik di TK, di SD dan senior dalam hal ini SMP, SMA. Nah, tapi sebelum ke sana, Bapak Ibu, mari kita melihat dulu pada masa pandemi ini seperti apa sih pembelajaran yang terus dikerjakan. Kita semua percaya, pandemi ini bukan hal yang mudah, ya. Kami juga sebagai institusi pendidikan Sekolah Palembang Harapan maupun yayasan kami secara keseluruhan terus berjuang bagaimana untuk menghadirkan pembelajaran yang tetap bermakna walaupun dilakukan baik secara daring atau sering kami sebut sebagai home based learning. Nah, kita akan melihat sekilas Bapak Ibu home based learning yang dikerjakan oleh Sekolah Palembang Harapan di dalam masa-masa pandemi ini. Selamat menyaksikan.
atas seizin Tuhan, sampai saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung. Seluruh dari kita, mau tidak mau harus melakukan penyesuaian, termasuk dalam bidang pendidikan. Murid-murid belum bisa berkumpul kembali bersama-sama di sekolah, bersama dengan guru-gurunya. Sehingga pembelajaran jarak jauh, atau yang biasa dikenal dengan home-based learning, perlu dilaksanakan. Home-based learning adalah suatu usaha yang dikerjakan sebuah institusi pendidikan sehingga murid-murid dari rumah pun masih bisa menyelenggarakan pembelajarannya. Sedangkan guru-guru dan staf melaksanakan pembelajaran dari kelas mereka masing-masing. Setiap pagi sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh sekolah, murid-murid mempersiapkan diri mereka dari rumah menggunakan setiap device yang dibutuhkan mereka mengikuti pembelajaran yang disediakan. Demikian dengan guru-guru dan staf. Sebelum masuk ke area sekolah, sekolah menjalankan protokol kesehatan tertentu. Seperti yang pertama, mereka harus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yang tersedia di lobi sekolah. Sebelum masuk ke area sekolah, mereka juga akan dilakukan pengecekan kembali, yaitu pengecekan suhu tubuh. Jikalau maka guru atau staf tersebut akan disarankan untuk kembali ke rumah dan melaksanakan pembelajarannya dari rumah. Sedangkan bila hasil pengecekan menunjukkan sesuatu yang normal, maka mereka diperkenankan masuk ke sekolah dengan mengikuti protokol kesehatan, seperti terus menggunakan masker, khususnya selama melakukan interaksi dengan guru-guru atau staf yang lain. Nah, kegiatan ini terus kita lakukan agar pembelajaran dapat terus berlangsung dengan baik. Guru dan staf dapat terlindungi kesehatannya, dan murid-murid terus dapat menikmati pembelajaran yang ada. Selama home-based learning berlangsung, tentu ada banyak penyesuaian yang mereka kerjakan, baik dari segi strategi mengajar, baik dalam segi pengambilan nilai, ataupun dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru-guru dituntut untuk memiliki kreativitas yang lebih, menggunakan setiap sarana yang tersedia di tengah segala keterbatasan yang ada. Sekolah Palembang Harapan sendiri dalam pelaksanaan home-based learning ini menggunakan satu platform atau media khusus yang digunakan, yaitu Teams, yaitu salah satu LMS yang disediakan oleh Microsoft. Kami menggunakan ini dengan berbagai macam alasan. Seluruh murid di Sekolah Palembang Harapan memiliki akun surel yang khusus yang terafiliasi secara langsung dengan Microsoft. Demikian juga guru-guru dan staf. Maka dengan menggunakan satu platform yang khusus yang hanya berlaku untuk internal sekolah dan yayasan kita, hal itu akan lebih meningkatkan rasa aman baik dari murid, guru, staf, ataupun orang tua. Selain itu, dikarenakan penggunaan Teams yang berbasis internet ini, sekolah juga terus meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti penyediaan laptop atau komputer yang memiliki kamera. Dari segi infrastruktur seperti fasilitas internet, kami juga terus berusaha mengoptimalkan. Selain mempersiapkan dan melaksanakan HBL, kami juga terus mempersiapkan diri untuk menyambut era baru, yaitu era di mana pembelajaran bisa dikerjakan, tetapi dengan batasan-batasan tertentu dengan mengikuti protokol kesehatan. Kita perlu terus mendoakan kota kita Palembang, karena sampai dengan saat ini kondisi memang belum memungkinkan. Tetapi kami percaya suatu saat nanti waktu tersebut akan tiba. Dan oleh karena itulah kami terus mempersiapkan diri. Beberapa persiapan yang kami lakukan selain protokol kesehatan yang telah diberlakukan bagi guru dan staf, beberapa sarana pendukung seperti tempat cuci tangan, ketersediaan hand sanitizer, ataupun kesediaan UKS yang lebih mendukung, akses masuk ke sekolah, ataupun yang terutama pengkondisian di dalam ruang kelas, pengaturan jarak antar tempat duduk, dan protokol-protokol lainnya terus kami persiapkan. Kami berharap ketika saat new normal nanti tiba,
sekolah boleh siap, orang tua boleh merasa aman, dan setiap murid boleh belajar dengan lebih maksimal. Kiranya dengan setiap hal yang telah kami kerjakan, kami boleh terus mendukung setiap orang tua, secara khusus dalam pendidikan yang dikerjakan oleh setiap murid. Akhir kata, semoga kita bisa menjaga kesehatan kita masing-masing, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan salam sehat untuk kita sekalian. Tuhan memberkati. Ya, itu tadi sekilas cuplikan video seperti apa pembelajaran yang dikerjakan di dalam home based learning dan seperti apa persiapan yang dilakukan khususnya menyambut pembelajaran yang akan new normal nantinya. Nah, seperti janji saya tadi Bapak Ibu, kita akan mendengarkan penjelasan kurikulum seperti apa, pembelajaran seperti apa yang dikerjakan Sekolah Palembang Harapan di dalam jenjang sekolah menengah pertama dan jenjang sekolah menengah atas, SMP dan SMA. Saya persilakan kepada Ibu Cilda. Baik, terima kasih Ibu Juni. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ibu Cilda Cynthia, Wakil Kurikulum mewakili tingkat SMP dan SMA. Ya, seperti yang tadi Pak Alfa sudah sampaikan bahwa kurikulum kami terus dikembangkan berdasar pada kurikulum nasional, dan kami memiliki wadah di mana kami akan berkolaborasi dengan sekolah-sekolah di bawah naungan YPPH. Nah, dalam kolaborasi ini setiap guru terus mengembangkan, memperkaya kurikulumnya. Berikut adalah sekolah-sekolah di mana kami boleh saling bertukar ide untuk mengembangkan kurikulum kami, di mana sekolah STH ini tersebar ya dari Sabang sampai Merauke. Disinilah kami mengembangkan kurikulum yang tetap berdasarkan kepada kurikulum pemerintah. Selanjutnya, bagaimana peranan bahasa asing dalam kurikulum di jenjang SMP dan SMA? Yang pertama, dari segi jumlah, menurut survei, bahasa Mandarin memang bahasa yang paling banyak penggunanya di dunia, tapi dari segi keefektifan dan jangkauan, bahasa Inggris masih dianggap sebagai bahasa yang terus diminati dan terus digunakan dalam berbagai aspek, sehingga bahasa Inggris yang kami juga berikan kepada anak-anak, kami latih kepada anak-anak, beberapa mata pelajaran sebagian besar menggunakan sumber-sumber dengan bahasa Inggris, dengan harapan anak-anak juga bisa terlatih dalam literatur bahasa Inggrisnya. Kemudian untuk pelajaran bahasa Mandarin, pelajaran bahasa Inggris dalam level TOEFL ataupun IELTS, ini juga menjadi salah satu keunggulan dalam peranan bahasa asing dalam kurikulum kami, di mana ketiga aspek ini masuk ke dalam struktur kurikulum SMP SMA yang dijadikan dalam sesi pembelajaran. Dan memang jumlah sesinya kami sediakan lebih atau di atas dari standar yang pemerintah berikan. Nah, kemudian seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa kami juga menyediakan persiapan dan juga tes TOEFL dan IELTS yang dilakukan sejak tahun ajaran 2018 sampai 2019. Harapannya anak-anak juga dapat mempersiapkan diri ketika mereka boleh bergabung dalam institusi pendidikan yang memang TOEFL dan IELTS ini menjadi standar salah satu bahasa asing untuk mereka bergabung di universitas tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana model orientasi pembelajaran yang dikerjakan selama ini? Seperti yang tadi Pak Alfa sudah jelaskan, Ibu Jennifer dan Ibu Eka juga sudah lebih perjelas lagi. Dalam level SMP dan SMA, kami tetap membawa visi misi Sekolah Palembang Harapan dalam aspek pembelajaran kami, tapi ada warna yang berbeda. Kami mendasari ataupun kami mengintegrasikan dengan yang namanya SDG. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengar ya apa itu SDG, yaitu pembangunan berkelanjutan yang pemerintah juga sedang gaungkan, bahwa tidak ada salah satu bidang pun yang tidak mengerjakan bagian ini, termasuk bidang pendidikan. Dan ini harapan kami, anak-anak juga
mendapatkan sebuah pengetahuan yang terkini yang dikerjakan sama-sama secara global. SDG menyediakan isu-isu global yang nantinya kita akan relasikan, kita akan integrasikan ke dalam setiap mata pelajaran. Nah, sehingga profil lulusan ini, seperti yang tadi Pak Alfa katakan, bahwa profil ini akan menjadi sebuah tindakan nyata. Apa tindakan nyata yang anak-anak bisa berikan, bisa lakukan sebagai bentuk kontribusi mereka terhadap isu-isu global yang mungkin terjadi juga di negara kita atau bahkan di sekitar mereka. Oke, selanjutnya. Nah, seperti apa pendidikan holistik yang kami kerjakan? Ya, banyak hal yang sudah kami kerjakan, yang seperti tadi saya sudah ungkapkan bahwa kita juga mengintegrasikan isu-isu pembangunan berkelanjutan itu dalam pembelajaran. Salah satu contohnya, saya akan lebih banyak membawakan contoh-contoh ya Bapak Ibu ya, dalam pembelajaran kimia dan biologi. Guru subjek kimia dan biologi menemukan sebuah isu yang anak-anak juga ketahui bagaimana energi yang ditemukan itu bisa berasal dari emisi karbon dioksida. Nah, ini mereka bawakan menginisiasi melalui webinar yang dibawakan oleh narasumber yang langsung terjun dalam bidangnya, yaitu yang terkait dalam perusahaan Pertamina. Nah, kemudian berkelanjutan webinar ini dilengkapi lagi dengan webinar bioenergi yang dibawakan oleh seorang dosen yang nantinya anak-anak juga akan mendapatkan sebuah pesan ataupun informasi tambahan bagaimana solar system energy ini berpengaruh terhadap pembentukan energi yang baru. Nah, nanti bagaimana bentuk aksi ataupun bentuk kontribusi yang anak-anak sudah lihat, ada isu, ada sebuah proses dari para peneliti ataupun dari para ahli yang memang pakar dalam bidangnya. Hal yang mereka lakukan sebagai proyek akhirnya adalah mereka akan melakukan atau membuat letter of concern, surat di mana mereka akan concern ataupun mereka akan memberikan ide atau solusi yang nanti akan dikirim kepada Kementerian ESDM. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana materi itu tidak hanya berhenti dalam kelas, tapi materi itu dilanjutkan dalam sebuah tindakan nyata yang menjadi kontribusi dari pembelajaran yang anak-anak terima di dalam kelas. Selanjutnya, nah, contoh soal Olimpiade, ya ini juga sebenarnya kita kerjakan, tapi ini bukan menjadi fokus utama kita. Ini hanya ketika ada undangan untuk bergabung dalam Olimpiade, sekolah kami juga mempersiapkannya. Sekolah kami juga membuka kesempatan ini kepada anak-anak. Nah, kami rasa membandingkan pembelajaran yang holistik dengan ketika anak di-drilling dengan soal-soal seperti ini, pembelajaran holistis ataupun pembelajaran yang berintegrasi dengan sebuah praktek itu lebih memiliki makna yang lebih esensi. Karena anak-anak bisa mengkaitkan langsung materi dengan tindakan nyata apa yang mereka bisa lakukan. Oke, selanjutnya. Ya, nah, tidak hanya dalam mata pelajaran, setiap integrasi yang kami lakukan juga kami lakukan dalam event ataupun kegiatan sekolah. Seperti yang Bapak Ibu lihat ya, di sini ada webinar-webinar yang sudah berjalan, seperti stem cell, ini terjadi di pelajaran biologi, kemudian talk show Saya Muda Maju untuk Indonesia, ini adalah sebuah bentuk ajakan kami kepada anak-anak bagaimana mereka berkontribusi. Pada saat itu yang diangkat adalah ketahanan pangan. Jadi ada isu yang dibawakan dan kemudian anak-anak akhirnya bisa melakukan tindakan nyata apa yang mereka bisa lakukan dari rumah mereka masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir adalah webinar yang hari ini yang mungkin Bapak Ibu tadi juga ikuti ya dalam rangkaian puncak acara Pekan Nusantara, di mana anak-anak terus disegarkan, diingatkan untuk lebih giat lagi dalam berliterasi, sehingga integrasi antara materi pembelajaran dan juga pembangunan berkelanjutan, isu-isu global, itu terus kita kemas dalam pembelajaran yang menarik. Dalam hal ini konteksnya adalah konteks virtual, pembelajaran virtual, sehingga webinar menjadi salah satu hal yang masih kita kerjakan untuk membawa anak menambah pengetahuan mereka. Oke, selanjutnya, nah ini adalah
daftar-daftar universitas kemana nanti lulusan kami banyak melanjutkan studi mereka. Bapak Ibu bisa lihat ya, dari universitas swasta di dalam negeri di Indonesia sampai universitas favorit tinggi negeri PTN dan sampai universitas luar negeri. Ini daftarnya, Bapak Ibu bisa perhatikan. Inilah para lulusan kami melanjutkan studi mereka setelah mereka menyelesaikan akademik mereka di Sekolah Palembang Harapan. Ya, demikianlah Ibu Juni penjelasan kurikulum yang bisa saya bagikan untuk jenjang SMP dan SMA. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Cilda. Jadi baik Bapak Ibu, jadi tadi cukup banyak hal yang menjadi warna yang berbeda, memang pasti berbeda. Seperti kalau Bapak Ibu tadi perhatikan grafik yang disampaikan oleh Bu Jennifer, memang di dalam penekanan untuk SMP dan SMA itu antara keterampilan dan konten itu hampir separoh-separoh gitu ya, atau bahkan mungkin lebih besar kontennya. Sehingga konten seperti apa yang kita mau hadirkan untuk membekali anak-anak kita, maka seperti yang sampai Bu Cilda, ada banyak hal yang terus kita kerjakan untuk mengintegrasikan, untuk memperlengkapi anak-anak ini. Jadi Bapak Ibu boleh nanti juga di dalam masa-masa ini terpikirkan apa yang mau ditanya, boleh Bapak Ibu boleh ketikkan di ruang chat ya, atau nanti tunggu di bagian sesi Q&A ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan sedikit ketika wah, ini cukup sulit ini untuk semakin melihat, mau lihat dong fasilitas yang dihadirkan oleh Sekolah Palembang Harapan, mau lihat kelasnya seperti apa, khususnya untuk Bapak Ibu yang mungkin masih sangat baru untuk bergabung di Sekolah Palembang Harapan. Nah, kita akan menyaksikan video fasilitas-fasilitas seperti apa yang dipersiapkan dan ruang kelas pembelajaran seperti apa yang kami sediakan di tengah-tengah pembelajaran Sekolah Palembang Harapan. Selamat menyaksikan. Sekolah Palembang Harapan adalah sebuah lembaga pendidikan formal yang berada di bawah naungan institusi besar, yaitu Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, kami telah berusaha memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada masyarakat Palembang, khususnya bagi keluarga yang memiliki putra atau putri pada jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kepercayaan yang telah orang tua berikan kepada kami hingga saat ini. Kami percaya bahwa guru, kurikulum, dan fasilitas adalah 3 hal penting dalam melaksanakan pendidikan. Kurikulum yang baik akan membantu guru-guru untuk memiliki arah dan tujuan yang jelas. Fasilitas yang baik akan memberikan kesempatan yang lebih luas dalam pelaksanaan pembelajaran yang lebih bermakna bagi setiap murid. Demi tercapainya pembelajaran yang lebih baik dan bermakna tersebut, kami menyediakan ruang belajar mengajar yang maksimal dan nyaman. Di antaranya dengan menyediakan loker, meja dan kursi belajar, serta LCD pada ruang kelas masing-masing. Selain daripada ruang kelas, kami juga menyediakan ruang musik dan ruang art, di mana anak-anak dapat mengeksplorasi talenta musik dan art yang sudah Tuhan berikan, serta lab komputer, lab biologi, dan lab kimia yang telah didesain secara khusus dengan kelengkapan peralatan yang memadai dan disupport dengan sistem keamanan yang sangat baik. Seperti tersedianya ruang penyimpanan, lemari asap, emergency shower, dan lain sebagainya.
Adapun fasilitas lain yang kami sediakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, yaitu dengan ketersediaan auditorium yang biasa digunakan sebagai ruang pertemuan. Ruangan ini dapat menampung murid dengan kapasitas maksimal 350 orang. Gym outdoor yang digunakan sebagai tempat siswa dan siswi untuk berolahraga. Soccer field, dan juga lahan parkir yang cukup memadai dengan sistem keamanan yang baik. Beberapa tahun terakhir, sekolah telah menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Siloam dalam bidang kesehatan. Apabila kami dapati kasus kecelakaan yang fatal yang terjadi selama siswa belajar di sekolah, dan pihak UKS tidak mampu untuk memberikan pertolongan pertama, maka kami akan merujuk siswa kami ke Rumah Sakit Siloam untuk mendapatkan pertolongan pertama. Harapan kami, dengan memberikan pelayanan dan fasilitas yang terbaik, seluruh komunitas sekolah Palembang Harapan dapat terberkati dan menjadi sekolah sebagai rumah kedua. Baik, itu tadi sekilas tentang fasilitas dan kelas-kelas pembelajaran yang ada di Sekolah Palembang Harapan. Nanti ada beberapa video Bapak Ibu yang tadi itu anak-anak ada itu sebelum terjadinya pandemi. Jadi kita merindukan hal itu akan kita segera laksanakan ya, pembelajaran yang bertatap muka dengan anak-anak. Kita terus berdoa untuk kondisi pandemi ini. Nah, Bapak Ibu, sekilas tentang virtual open house bagian kedua ini yang kami jelaskan, yang kami paparkan dan kami tunjukkan melalui video adalah hal-hal yang sudah kami sampaikan. Nah, saat ini mungkin Bapak Ibu bertanya, seperti apa registrasinya? Atau hal-hal yang lain yang mungkin Bapak Ibu ingin tanyakan, mungkin ini menjadi ruang untuk registrasi. Kita akan dengarkan sebelum mungkin ruangnya nanti. Boleh kumpul dulu pertanyaannya. Jadi saya persilahkan untuk Ibu Wulan untuk menjelaskan registrasi seperti apa yang bisa dilakukan khususnya di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Silakan Bu Wulan. Ya, terima kasih Ibu Juni atas kesediaan waktunya. Nah, saat ini saya akan menjelaskan untuk langkah-langkah registrasi di Sekolah Palembang Harapan ya. Tentu Bapak Ibu, kita memulai untuk registrasinya mulai tahun ini kita lakukan secara online. Jadi Bapak Ibu mau di mana saja Bapak Ibu bisa melakukan registrasi secara online, Bu. Nah, untuk langkah pertama, Bapak Ibu perlu melihat batasan usia. Ini khusus bagi siswa K1, K2, K3, dan bahkan kelas 1 SD. Nah, untuk K1 sampai dengan kelas 1 SD, kita masih melihat batasan usianya Bapak Ibu. Jadi, untuk K1, kalau Bapak Ibu melihat, itu kita cut-off-nya sampai tanggal 30 September 2018, tahun kelahirannya. Sedangkan K2, itu sampai dengan September 2017, K3 di September 2016, sedangkan SD kelas 1 itu di September 2015. Nah, kalau memang Bapak Ibu sudah melihat anak Bapak Ibu bisa atau cukup untuk usianya, Bapak Ibu bisa mendaftarkan ke Sekolah Palembang Harapan. Nah, lalu apa saja sih dokumen yang Bapak Ibu bisa lengkapi sebagai pengantar untuk registrasi secara online ini? Pertama, Bapak Ibu perlu menyiapkan fotokopi akte kelahiran, fotokopi kartu keluarga, 1 lembar pas foto saja, sama raport 2 tahun terakhir bagi siswa yang sudah bersekolah. Nah, namun kalau misalkan jenjangnya TK, kalau memang Bapak Ibu tidak melampirkan raport pun kita tidak masalah, Bapak Ibu. Nah, setelah itu, jikalau Bapak Ibu ingin melakukan registrasi, nah Bapak Ibu tidak perlu datang lagi karena sudah online ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa masuk ke dalam link registrasi yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, di link registrasi ini ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat untuk prosesnya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu kesulitan atau membutuhkan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Nah, baik Pak Kinto. Nah, untuk jenjang K1 sampai dengan grade 1, untuk jenjang K1, sorry Bapak Ibu, K1 itu kita ada observasi
sampai dengan jenjang kelas 1 SD kita observasi, jenjang kelas 2 sampai dengan kelas SMA kita ada tes Bapak Ibu. Nah, untuk materi kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 7 dan kelas 12 kita hanya ada tes matematika, bahasa Inggris dan juga ada interview. Nah, sedangkan kelas 5 dan kelas 6 karena itu adalah kelas akhir, kita akan menambahkan mata pelajaran IPA untuk kita teskan seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk price list harga di tahun ajaran ini, kita memberikan harga demikian Bapak Ibu ya, sampai dengan 28 Februari mendatang, harga yang kita berikan, Bapak Ibu bisa lihat sesuai dengan jenjang masuknya. Nah, untuk DPP ini Bapak Ibu, DPP hanya kita tagihkan 1 kali di awal, nanti untuk bulan-bulan tahun berikutnya, apabila anak Bapak Ibu lanjut di jenjang berikutnya, kalau tidak naik jenjang, naik kelas ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tidak lagi perlu membayar DPP. Jadi hanya membayar registrasi daftar ulang saja itu sebesar 1 bulan SPP. Nah, untuk formulir Bapak Ibu hari ini dan besok itu masih diberikan potongan harga dari normalnya itu Rp400.000. Kita memberikan potongan 50% bagi Bapak Ibu yang mungkin belum punya anak yang di sini itu hanya membayar Rp200.000, sedangkan Bapak Ibu yang memiliki anak yang bersekolah di sini untuk formulir 2 hari ini kita memberikannya secara gratis sih Bapak Ibu, ya masih free begitu. Nah, itu saja mungkin informasi yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu mengenai registrasi online gitu ya. Langkah-langkahnya Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel kami atau di link registrasi yang tadi saya sudah berikan ke Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di line telepon atau email ke admission. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan Ibu Juni. Baik, terima kasih Ibu Bulan. Di Bulan perwakilan dari admission atau marketing Sekolah Palembang Harapan, Bapak Ibu boleh nanti kalau mengalami kesulitan mengunduh link atau tautannya, boleh telepon ke kita Bapak Ibu ya, boleh telepon ke sekolah di jam-jam kerja tentunya ya. Nah, Bapak Ibu, ini waktunya kita akan memberikan ruang bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand, boleh membuka videonya, langsung bertanya, langsung ditujukan kepada siapa, boleh ditanyakan saja, nanti kami akan arahkan siapa yang akan menjawab. Silakan Bapak Ibu. Adakah yang mau bertanya, Bapak Ibu? Nah, sepertinya sudah jelas semua ya. Oke, ada yang bertanya ini di ruang chat ya. Untuk formulir pendaftaran kita langsung ambil ke sekolah ya Bu. Oke, nah mungkin lebih tepat dijawab sama Ibu Bulan ya. Jadi ada pertanyaan ini Bulan dari Ibu Yunita. Untuk formulir pendaftaran, apakah kita langsung ambil ke sekolah atau seperti apa, Bu? Silahkan, Bulan. Ya, Pak Kito boleh next ke link yang kita tadi share. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu datang ke sekolah ya Bu ya. Bapak Ibu bisa akses ke link yang di atas sdh.or.id/registrasi atau sdh.sch.id. Nah, di sana Bapak Ibu bisa lakukan secara online. Tidak perlu datang ke sekolah karena memang kita tidak menyediakan formulir yang kertas Bapak Ibu. Kita kurangi kertas untuk ajaran ini, jadi kita semuanya sistemnya online dan terpusat. Nah, di website ini Bapak Ibu itu sudah ada langkah-langkahnya. Nah, kalau misalkan Ibu Yunita agak kesulitan, itu bisa hubungin kami. Saya pasti akan bantu Ibu Yunita. Jadi tidak perlu datang ya Bu ya. Baik. Baik, terima kasih Ibu Bulan. Jadi cukup jelas ya Ibu Yunita ya. Jadi memang di tengah kondisi pandemi inilah yang mendorong kita untuk mengembangkan pelaksanaan registrasi online. Tetapi ketika new normal pun nanti, ketika hal yang baik memang tetap akan kita laksanakan, kita akan tetap kerjakan. Misalnya lebih mudah Bapak Ibu boleh melingkan registrasinya dari rumah, itu sangat menolong. Nah, ini ada pertanyaan. Wah, ini sepertinya lewat chat, tidak apa-apa. Sangat baik sebenarnya kalau sekalian kita bertatap muka lewat monitor ini ya. Tapi itu tidak apa-apa.
ada Ibu Vero atau Bapak Vero ya. Ya, kembali kasih Ibu Yunita. Ini ada pertanyaan, biaya DPP di open house pertama sama yang kedua memang berbeda ya Bu? Nah ini pertanyaan ini Ibu Vero ini. Nah, mungkin Bulan lagi yang menjawab ya langsung ya. Silahkan Bulan. Ya, betul sekali Bu Juni. Terima kasih Ibu Vero atas pertanyaannya. Saya jawab ya Bu ya. Memang setiap kita di sini Sekolah Palembang Harapan itu kalau menerima siswa berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain Bu ya. Kita ada periode di mana open house itu berlaku. Jadi harga open house yang kita berikan ke Bapak Ibu biasanya itu akan mengalami perubahan kalau memang open house pertama itu sudah tidak lagi berlaku harganya. Jadi untuk harga open house 1 sama open house kedua pasti berbeda Bapak Ibu. Potongannya pasti lebih besar open house pertama dibandingkan open house yang kedua. Nah, apabila nanti misalkan nih tanggal 28 Februari Bapak Ibu belum daftarkan, 1 Maret Bapak Ibu baru mendaftarkan dan mau bergabung bersama kami, tentu harga yang tertera di layar ini tidak sama kita berikan kepada orang tua yang mendaftar di 1 Maret. Begitu. Ya, 1 Maret 2021 ya. Kurang lebih seperti itu Ibu Vero. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bulan untuk penjelasannya. Cukup jelas ya Ibu Vero ya. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Iya, kembali kasih Ibu Vero. Oke, kalau ada pertanyaan selanjutnya masih ada waktu dan kesempatan kita berikan. Baik, kalau tidak ada, benarkah tidak ada? Saya pikir cukup jelas ya. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin satu kesempatan sebelum kita menutup rangkaian virtual open house yang kedua ini. Kalau Ibu ingat tadi, perhatikan tadi slide yang disampaikan oleh Bu Cilda, di tengah kondisi pandemi ini, ada berbagai strategi pembelajaran yang akhirnya kita didorong untuk melakukannya, dan itu hal yang baik. Ya, seperti webinar, seperti hari ini, Pekan Nusantara di Sekolah Palembang Harapan, kita integrasikan dengan menghadirkan pembicara yang mumpuni di bidangnya. Nah, untuk November ini ada satu bocoran nih. Saya tidak tahu apakah sudah ada flyernya nih ya. Khususnya untuk Bapak Ibu yang punya anak masih jenjang SD yang mungkin perlu melihat mereka, idola mereka yang menggeluti talenta dan passionnya. Nah, di bulan November, tepatnya tanggal 20 November ini, kita menghadirkan satu pembelajaran yang terintegrasi di dalam bentuk webinar, yaitu dengan narasumber pemenang MasterChef Junior yang season 2. Nah, mungkin adakah flyernya mungkin biar lebih visual untuk kita lihat kapan dan seperti apa untuk webinar yang akan disampaikan oleh, wah ini dia ya, dengan nama Kurt Anderson gitu ya. Jadi dia juara pertama MasterChef. Apa harapan kita Bapak Ibu ketika kita melakukan mengintegrasikan dengan pelaksanaan webinar seperti ini? Kita berharap ini menjadi satu dorongan, khususnya dalam bagian ini anak-anak kita yang punya passion di dalam satu hal, mereka bisa geluti ya. Jadi kalau anak-anak kita punya passion di robotik, mereka bisa terinspirasi. Punya passion di dalam matematika juga terinspirasi. Jadi segala hal kita terus dukung. Nah, kita punya kesempatan kali ini adalah menghadirkan pemenang MasterChef Junior Indonesia yang season 2, dan semoga ini boleh memberkati. Boleh dicatat tanggalnya dan boleh ini terbuka untuk umum Bapak Ibu. Jadi nanti channelnya akan disampaikan lebih lengkap. Silahkan terus mengikuti IG Story Sekolah Palembang Harapan. Di sana berbagai informasi bisa kita berikan. Nah, mungkin itu dulu. Bapak Ibu, kita akan menutup rangkaian virtual open house kita yang kedua ini. Tidak ada lagi pertanyaan yang muncul di chat, juga tidak ada raise hand. Maka kita akan menutup seluruh rangkaian virtual open house ini. Kita bersyukur. Nah, Bapak Ibu kalau perhatikan tadi kita berpakaian, ada berapa pakaian batik, pakaian adat ya, dan latar background kita ada tulisan Indonesia Kaya, Indonesia Jaya. Ini salah satu event atau acara yang dilakukan oleh Sekolah Palembang Harapan
yang dulu kita lakukan secara tatap muka, event yang sama kita lakukan melalui virtual. Jadi seluruh rangkaian dari tadi pagi sampai saat ini adalah rangkaian pagelaran budaya yang kita gabungkan dengan virtual open house. Jadi ini menjadi satu hal yang baik untuk mendorong kecintaan anak-anak atas Indonesia. Nah, kita akan menutup. Boleh minta kesediaan Ibu Evi selaku Kepala Sekolah Junior School untuk menutup rangkaian virtual open house kita yang kedua ini di dalam doa. Silakan Bu Evi, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Juni untuk kesempatannya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk setiap orang tua yang boleh hadir di acara open house ini. Kiranya open house ini bisa memberikan informasi yang cukup baik, dan jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan lebih lanjut, jangan sungkan untuk boleh menelpon di nomor telepon yang sudah tertera. Oke, Bapak Ibu, mari kita menutup acara kita di dalam doa. Saya akan memimpin menurut iman saya, iman Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk acara virtual open house yang boleh berjalan, dan kami bersyukur banyak hal yang boleh kami sampaikan, dan kiranya itu bisa menjadi satu informasi yang baik, dan orang tua juga bisa memikirkan, menimbang, dan juga memutuskan untuk bisa mendaftar di Sekolah Palembang Harapan. Terima kasih ya Tuhan juga untuk setiap orang yang berpartisipasi di dalamnya, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami akan berpisah satu sama lain dan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang membimbing kami sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bu Juni. Ya, terima kasih Bu Evi. Nah, Bapak Ibu, jikalau ada kerabat dan rekan yang mencoba ingin mengetahui nih informasi yang disampaikan sepanjang virtual open house kedua ini, nanti bagian rekamannya atau ada link di YouTube Sekolah Palembang Harapan. Di sana juga tersedia berbagai informasi untuk Bapak Ibu lihat dan contoh-contoh pembelajaran yang terus kita kerjakan di dalam kondisi pandemi ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang boleh bergabung di dalam virtual open house kedua ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan berkati.